Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dwina Febrianti Sri Rahayu sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Reti Hartati sebagai pemateri kedua, Ibu Eis sebagai pemateri ketiga, Ibu Sri sebagai pemateri keempat, dan membacakan kesimpulan. Langsung saja ke pengertian KTSP PAUD. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD tersebut. Sekian pengertian dari KTSP. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Ibu Reti Hartati. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu mengenai acuan pengembangan. Acuan pengembangan KTSP dikembangkan dengan berbagai prinsip. Di antaranya yang ke-1, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di antaranya yang ke-1, keragaman geografis. Yang kedua, keragaman potensi sumber daya. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan. Yang keempat, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. Yang kelima, karakteristik lembaga, misal lingkungan, sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Tujuan acuan pengembangan KTSP sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga mengenai dokumen KTSP PAUD. Dokumen KTSP terdiri dari 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Komponen dokumen 1 PAUD berisi di antaranya 1 visi, kedua misi, yang ketiga tujuan satuan pendidikan, yang keempat muatan pembelajaran, yang kelima pengaturan lama belajar, yang keenam kalender pendidikan. Selanjutnya dokumen 2 disebut juga dengan dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen ini mencakup
program semester atau prosem, program pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, dan penilaian perkembangan anak. Kemudian yang dapat saya sampaikan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ibu Eis, kepadanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Safa'ah. Di sini saya pemateri ketiga yang akan menyampaikan bagian D sama E. Bagian D, prinsip penyusunan KTSP. 1. Berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus, yaitu kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan, kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik termasuk kebutuhan khusus anak secara individu. Lalu kurikulum juga bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik maupun psikis sehingga semua anak terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa ada diskriminasi aspek apapun. 2. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Nomor 3, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan kurikulum PAUD untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Nomor 4, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukan menjawab tes-tes, ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. 5. Memperhatikan tingkat perkembangan anak. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal, yaitu antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal, yaitu antara tahap perkembangan anak, usia lahir kurang dari 2 tahun, usia 2-4 tahun, dan usia 4-6 tahun, merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Nomor 6, mempertimbangkan cara anak belajar. Dan nomor 7, holistik integratif, yaitu kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Bagian E, lanjut, tentang prosedur dan mekanisme pengembangan. 3 langkah prosedur pengembangan KTSP PAUD 2013. Dalam pengembangan KTSP PAUD 2013 terdapat 3 langkah atau prosedur yang harus dilakukan, yaitu analisis konteks, penyusunan dokumen KTSP, dan pengesahan dokumen KTSP PAUD. 1. Analisis konteks KTSP PAUD kurikulum 2013. Dari kegiatan analisis konteks diharapkan membangun pemahaman tentang A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam bagaimana menerapkannya dan pembelajaran anak usia dini. Dalam pembelajaran anak usia dini. Bagian B. Visi misi dan tujuan yang ingin dibangun dari peserta didik yang dihasilkan oleh satuan PAUD. C. Strategi pembelajaran yang akan dipilih pada satuan PAUD dalam rangka mengelola kegiatan pembelajaran yang dirasa paling sesuai untuk anak usia dini. Bagian D.
kebutuhan akan sumber daya manusia, sarana atau prasarana, anggaran, dan potensi yang dimiliki sehingga dapat diajukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan. Nomor 2, penyusunan dokumen KTSP PAUD Kurikulum 2013. Proses penyusunan KTSP memuat mekanisme terstruktur yang dapat diikuti langkahnya sebagai berikut. A. Membentuk tim pengembang KTSP. B. Tim pengembang tugas. Dan nomor 3, pengesahan dokumen KTSP PAUD Kurikulum 2013. Mekanisme penyusunan kurikulum sekolah secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu pembentukan tim penyusun, tahap kegiatan penyusun, dan yang ketiga tahap pemberlakuan. Sedangkan menurut buku Panduan Kerja Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh Ditjen GTK tahun 2017, tahapan pengembangan KTSP terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu pemateri yang keempat dan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Sri Kurnia. Kepadanya persilahkan. Baik, nama saya Sri Kurniawati sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP. Dalam pengembangan KTSP yang dikembangkannya, pihak-pihak yang pengembangan kurikulum tersebut adalah 1. Peranan para administrator pendidik. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah penyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum Sukma Dinata 2004. Selanjutnya, administrator pendidikan terdiri dari 1. Administrator pusat atau direktur dan kepala pusat. 2. Administrator daerah atau kepala kantor wilayah. 3. Administrator lokal atau kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Selanjutnya, 2. Peranan para ahli. Pengembangan kurva membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, atau ahli bidang studi atau disiplin ilmu. 3. Peranan guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Adapun peranan guru dalam mengembangkan kurikulum. 1. Guru sebagai perencana terjaga. Artinya, guru harus merencanakan perencanaan dan mempersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 2. Guru sebagai pengelola. Pengelolaan harus dapat menciptakan situasi belajar yang mendukung tujuan belajar yang telah ditentukan. 3. Guru sebagai evaluator. Artinya, guru melakukan pengukuran untuk melihat apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Artinya, guru yang tidak terlibat dalam perencanaan dan evaluasi yang bersifat makro, mereka yang terlibat dalam kurikulum mikro. 2. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Artinya, kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Selanjutnya, 4. Peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenan dengan 2 hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua murid dapat diikutsertakan, hanya terbatas pada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat
antara guru dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah. Yang kelima, peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru dari Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak mengalami perubahan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan di luar sekolah. Yang keenam adalah peran pengusaha. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 2005, Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan bahwa 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan termasuk peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat yang diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Yang dikembangkan dengan berbagai prinsip sebagai acuan pengembangan dan berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang terdiri dari dokumen 1, yaitu dokumen yang bersifat umum berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD, dan dokumen 2 yaitu disebut juga dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Bila materi dari kelompok 5 telah tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang ingin menambahkan atau bertanya, kita diskusikan di WA Group. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.